Kalian pernah gak sih berdiri di depan sebuah lukisan dan tiba-tiba kalian ngerasa kayak ditampar? Bukan tampar yang sakit, tapi tampar yang bikin kalian berhenti bernafas sebentar. Tampar yang bikin kalian mau tanya, "Hey, ini saya banget kan?" Jadi kemarin saya baru keluar dari Galeri Nasional Indonesia. Dan dari sekian banyaknya karya, sekian banyaknya lukisan yang saya lihat pada hari itu, ada satu lukisan yang bikin saya literally berdiri di depannya hampir 10 menit, diem, nggak bergerak, cuma mikir. Judul lukisannya itu Yang Berusaha Tumbuh. Dibuat pada tahun 1992 oleh Dede Eri Supriya. Dan buat saya, ini bukan sekadar lukisan. Ini adalah sebuah cermin. Cermin yang dipajang di tahun 1992, tapi masih nyala terang sampai pada hari ini. Nah, di video pada hari ini, saya mau mengajak kalian untuk masuk ke dalam lukisan itu, bukan hanya melihatnya saja, tapi juga ikut merasakan apa yang mau disampaikan oleh Dede. Dan percaya sama saya, setelah video ini selesai, kalian bakal mikirin sesuatu yang mungkin selama ini kalian hindari. Oke, sebelum saya mulai menganalisis, saya mau kalian membayangkan dulu. Kalau kalian belum pernah lihat lukisannya langsung, saya akan coba menggambarkannya, mendeskripsikannya sejelas mungkin. Karena ini karya 140 x 140 cm, hampir 2 meter, dengan bentuk persegi. Dan waktu kalian berdiri di depannya, rasanya seperti lukisan itu menatap balik ke arah kita, bukan sebaliknya. Yang pertama kali tertangkap oleh mata saya adalah warna abu-abu. Abu-abu yang berat, yang dingin, yang keras. Itu adalah beton. Beton yang belum jadi. Tiang-tiang konstruksi yang berdiri tegak, tapi tanpa dinding, tanpa atap, tanpa kehidupan. Di sisi kiri bawah ada pondasi kasar dengan besi tulangan yang mencuat ke atas seperti gigi-gigi tajam. Di depan ada blok beton yang seperti baru saja dibongkar atau belum selesai dibangun. Ada ember, ada puing, ada kerangka bangunan yang setengah hidup setengah mati. Tapi di tengah semua kehancuran dan kekerasan beton itu ada warna hijau. Warna hijau yang cerah, yang hidup, dan yang nekat. Tanaman-tanaman kecil dalam barisan rapi yang tumbuh di antara celah-celah pondasi. Mereka tumbuh dalam konstruksi, bukan di sebelahnya atau bukan di sekitarnya, tapi benar-benar di antara beton-beton itu. Seperti mereka tahu bahwa mereka tidak diundang, tapi mereka tetap datang. Dan kemudian ada warna merah. Merah yang aneh, merah yang ambigu. Bentuknya seperti serpihan, ada yang mirip daun robek, ada yang mirip burung yang sedang terbang, atau mungkin burung yang jatuh. Ada juga seperti potongan kertas merah yang dilempar oleh angin. Elemen-elemen merah ini tersebar di seluruh kanvas dari pojok kiri atas sampai kanan bawah. Bahkan ada di tepi kanvas seperti mau keluar dari frame, seperti mau lari. Di latar belakang ada sesuatu yang menarik. Di balik semua tiang beton itu ada warna-warna yang berbeda. Ada warna coklat tanah, sedikit biru langit, bayangan atap hijau dari sebuah bangunan kecil. Seperti ada dunia lain di balik semua konstruksi ini. Dunia yang lebih lembut, lebih organik, yang seolah-olah sedang diancam atau sedang ditinggalkan. Keseluruhan komposisinya dilihat dari atas
sedikit bird's eye view, seperti kita sedang melihat dari lantai 2 sebuah bangunan yang belum jadi. Dan perspektif dari atas ke bawah itu punya pesan tersendiri yang akan saya bahas nanti. Sekarang saya mau masuk ke dalam, dan pertama-tama kita mulai dari yang paling sederhana tapi paling dalam, yaitu judulnya. Judul lukisan ini adalah Yang Berusaha Tumbuh. Coba dengarkan lagi. Yang berusaha tumbuh. Bukan yang tumbuh, bukan yang sudah tumbuh. Berusaha. Kata itu menyiratkan perjuangan. Menyiratkan bahwa pertumbuhan itu tidak otomatis, tidak mudah, tidak gratis. Ada effort di sana, ada kesulitan, ada kemungkinan untuk gagal. Dalam bahasa Indonesia, kata berusaha itu unik. Dia bukan sekadar mencoba, dia punya konotasi yang lebih gigih, lebih keras, lebih purposeful. Berusaha itu ada dalam satu nafas dengan pantang menyerah. Dan ketika Dede Eri Supriya memberi judul ini, dia tidak sedang berbicara tentang tanaman. Dia tidak berbicara tentang tanaman yang tumbuh, tapi dia berbicara tentang manusia, tentang kondisi manusia, tentang apa artinya hidup di tengah dunia yang tidak selalu ramah terhadap pertumbuhan. Judul Inggrisnya The One Who Is Trying to Grow, pakai kata the one, bukan those who. Singular, satu entitas. Dan itu bikin saya mikir, siapa yang satu itu? Apakah itu tanaman di lukisannya? Atau apakah itu Indonesia sebagai bangsa? Atau apakah itu kita sebagai individu yang sedang berusaha menemukan ruang untuk berkembang di tengah dunia yang keras dan penuh tekanan? Sekarang kita bicara soal warna. Karena di lukisan ini, Dede bukan sekadar milih warna yang enak untuk dilihat. Setiap warna adalah keputusan ideologis. Abu-abu adalah warna yang paling mendominasi di sini. Di lukisan ini abu-abu mengambil hampir 60% ruang visual, dan itu bukan kebetulan. Abu-abu adalah warna beton, warna industri, warna modernisasi yang tak berperasaan. Dalam psikologis, abu-abu itu berat. Dia tidak memberi kegembiraan, tidak memberi harapan, tidak memberi kehangatan. Dia netral sampai titik dingin. Dede seperti sedang bilang, ini adalah dunia yang sedang dibangun, tapi dunia ini dingin, keras, dan tidak berpihak pada yang lemah. Tapi kemudian ada warna hijau. Dan hijau ini bukan hijau yang pasif, dia hijau yang kontras, yang menolak ditelan oleh warna abu-abu. Dan dalam psikologi warna, hijau adalah kehidupan, pembaruan, resistensi alami. Dan cara Dede melukis hijaunya dalam barisan yang rapi, teratur, deterministik, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar tumbuhan yang kebetulan. Ini adalah kehendak untuk tumbuh yang disengaja, yang terencana, yang tidak mau kalah. Dan kemudian ada warna merah. Ini adalah elemen yang paling misterius dan paling politis di seluruh lukisan. Merah itu ambigu secara visual. Bentuknya tidak pasti, tidak stabil, seperti sedang bergerak. Dan dalam konteks Indonesia 1992, merah itu bukan warna yang inosen. Merah itu berarti keberanian dan semangat. Tapi juga bisa berarti bahaya, darah, dan konflik. Dalam satu kanvas yang sama, Dede menaruh ketiganya. Dan itu adalah keberanian artistik yang luar biasa. Sesuatu yang sering dilewatkan ketika orang membahas lukisan adalah teksturnya. Cara kuasnya bergerak di atas kanvas. Dan di karya ini ada sesuatu yang sangat disengaja dalam cara Dede membangun permukaan lukisannya. Bagian beton misalnya, sapuannya presisi, padat, hampir arsitektural. Dede melukis beton seperti seorang arsitek yang menggambar denah. Denah yang terukur, akurat, tanpa emosi berlebihan. Itu secara tidak langsung memperkuat kesan bahwa beton adalah sesuatu yang sistematis, terencana, by design. Sesuatu yang diciptakan oleh kekuasaan.
bukan oleh alam. Tapi di tanaman, kuasnya berubah, lebih lepas, lebih organik, dan lebih hidup. Seolah-olah tangan Dede bergerak lebih bebas ketika melukis kehijauan. Dan kontras antara presisi beton dengan organiknya tanaman itu terasa fisik ketika kalian berdiri dekat dengan kanvasnya. Kalian bisa merasakan perbedaan energi antara dua dunia itu. Elemen merah, kuasnya paling ekspresif, paling gestur, hampir seperti dia dilukis dalam kemarahan atau kecemasan. Bentuk-bentuk merah itu seperti hasil dari kuas yang dilempar, disapukan cepat, tidak dikontrol. Dan justru itu yang membuatnya jujur. Merah ini adalah emosi yang paling kuat di seluruh kanvas. Sekarang kita perlu mundur sebentar. Karena untuk benar-benar memahami lukisan ini, kita perlu tahu dunia apa sih yang melahirkannya. 1992. Indonesia ada di tahun ke-27 Orde Baru. Soeharto masih berkuasa. Pembangunan ekonomi sedang berjalan kencang. Proyek-proyek infrastruktur meroket, investasi masuk. Jakarta mulai disulap jadi kota metropolitan. Di permukaan, Indonesia terlihat maju, terlihat modern, terlihat berkembang. Tapi di balik semua itu, pergusuran masif. Petani kehilangan tanah untuk proyek pembangunan. Kampung-kampung digusur untuk jalan tol. Ruang hijau ditelan beton. Suara-suara yang kritis dibungkam. Pers dikontrol, aktivis ditangkap, dan rakyat-rakyat kecil, mereka tidak punya suara, dipaksa berusaha tumbuh di tanah yang bukan lagi milik mereka. Dede Eri Supriya melukis ini di tengah era itu, dan dia tidak bisa terang-terangan kritis. Tidak aman. Jadi dia berbicara lewat simbol, lewat beton yang mengepung, lewat tanaman yang berjuang, lewat merah yang melayang tidak jelas antara harapan dan ancaman. Ini adalah bahasa seni yang berfungsi sebagai bahasa resistensi. Ketika kata-kata terlalu berbahaya, gambar yang berbicara. Dan dalam konteks itu, lukisan ini bukan sekadar indah. Ini adalah dokumen sejarah. Ini adalah kesaksian visual dari sebuah era di mana pertumbuhan ekonomi dan penindasan sosial berjalan berdampingan. Seolah-olah keduanya adalah hal yang normal, hal yang harus diterima. Oke, sekarang kita bedah simbolnya satu persatu. Tapi ingat, ini bukan matematika. Simbol dalam seni bukan rumus. Mereka adalah undangan untuk menafsirkan, bukan perintah untuk mengikuti. Beton, bangunan yang belum selesai, atau mungkin sudah ditinggalkan. Ini adalah simbol dari modernisasi yang ambisius, tapi berantakan. Sistem yang besar dan keras, tapi tidak mengakomodasi kehidupan di dalamnya. Beton di sini bukan sekadar material konstruksi. Dia adalah metafora kekuasaan yang membangun tanpa bertanya pada mereka yang terdampak. Tiang-tiang itu berdiri tapi tidak ada tembok, tidak ada atap, tidak ada perlindungan. Hanya kerangka yang mengurung. Tanaman kecil, ini adalah inti dari lukisan itu. Mereka tumbuh di antara beton, di tanah yang keras, di ruang yang seharusnya tidak memungkinkan pertumbuhan. Mereka adalah simbol dari resiliensi, bukan resiliensi yang romantis dan mudah, tapi resiliensi yang melelahkan dan dekat. Mereka adalah rakyat kecil yang tetap hidup, meski sistem tidak dirancang untuk mereka. Mereka adalah mimpi yang tidak mau mati, meski kondisi tidak mendukung. Dan yang menarik, mereka tumbuh dalam barisan yang rapi. Ini bukan keacakan, ini adalah kehendak yang teratur. Perlawanan yang terorganisir dalam diam. Elemen merah, inilah yang paling membuat saya terpesona. Apa itu? Daun, burung, atau serpihan material? Dede tidak pernah secara eksplisit menjelaskan. Dan justru itu kekuatannya. Dalam konteks lukisan ini, merah bisa adalah semangat yang tersebar, bisa jadi adalah bahaya yang melayang, bisa adalah harapan yang tidak stabil. Yang jelas, merah itu bergerak. Di antara kekakuan beton dan ketenangan tanaman, merah adalah dinamika. Merah adalah energi yang belum tahu mau ke arah mana. Dan itu buat saya adalah gambaran dari kondisi manusia dalam proses pertumbuhan. Penuh semangat, tapi juga penuh ketidakpastian.
Sekarang pertanyaan yang paling sering muncul ketika orang-orang melihat lukisan seperti ini. Lukisan ini menggambarkan kritik sosial atau ekspresi harapan? Jawaban saya adalah dua-duanya. Dan justru karena itu lukisan ini kuat. Kalau kalian hanya lihat betonnya, itu terasa kelam. Tidak terasa seperti kecaman terhadap sistem yang menghancurkan ruang hidup. Dan itu valid, karena memang itulah yang terjadi pada tahun 1992 di Indonesia. Pergusuran adalah kebijakan, bukan tragedi yang tidak disengaja. Tapi kalau kalian hanya lihat tanaman hijaunya, ini terasa hopeful. Terasa seperti pernyataan bahwa kehidupan selalu menemukan caranya. Seperti kutipan terkenal dari Jurassic Park yang lebih filosofis, dan itu juga valid. Yang membuat Dede jenius adalah dia menolak untuk memilih salah satunya. Dia taruh keduanya dalam frame yang sama, dan itu memaksa kalian sebagai penonton untuk bertanya, kalian mau jadi yang mana? Mau fokus pada betonnya atau pada tanamannya? Apakah ini masih relevan pada hari ini? Saya akan jawab dengan kalimat yang singkat tapi keras. Lebih relevan dari sebelumnya. Karena hari ini beton itu bukan lagi beton fisik. Beton hari ini adalah algoritma yang mengatur apa yang kalian lihat. Beton hari ini adalah sistem pendidikan yang mencetak lulusan-lulusan seragam. Beton hari ini adalah ekspektasi sosial yang mengompres kalian ke dalam satu bentuk. Dan tanaman kecil yang berusaha tumbuh, itu adalah setiap orang muda yang tetap mencoba menemukan identitasnya sendiri di tengah semua tekanan itu. Saya mau menyuruh kalian untuk membayangkan sebentar, bagaimana jika kalian menghilangkan satu elemen dari lukisan ini? Apa yang bakal terjadi? Misalnya tanaman hijau dihilangkan. Yang tersisa adalah ruin, kehancuran tanpa harapan. Ini adalah lukisan post-apokaliptik, bukan lagi lukisan perjuangan. Tidak ada yang berusaha tumbuh lagi, hanya ada yang sudah dihancurkan. Dan judulnya menjadi ironi yang pahit. Kalau betonnya dihilangkan, yang tersisa adalah kebun. Indah, damai, tapi tidak ada konflik. Tidak ada tegangan, tidak ada cerita. Dan tanpa konflik, tidak ada makna perjuangan. Tanaman itu hanya menjadi dekorasi, bukan simbol resistensi. Kalau elemen merahnya dihilangkan, lukisan ini kehilangan jiwanya. Merah adalah satu-satunya elemen yang bergerak, yang dinamis, yang tidak terkontrol. Tanpanya semua terasa statis, terasa seperti foto yang diam, bukan dunia yang hidup. Merah adalah nafas dari kanvas ini. Thought eksperimen ini mengajarkan satu hal. Setiap elemen di sini tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Ini bukan kumpulan gambar. Ini adalah suatu ekosistem. Dan di dalam ekosistem, ketika satu elemen hilang, seluruh maknanya runtuh. Persis seperti di kehidupan nyata ini. Kita tidak bisa memisahkan karya ini dari orangnya. Pelukis dari lukisan ini adalah Dede Eri Supriya, lahir di Bandung pada tahun 1956. Dia belajar seni di ASRI Yogyakarta, sekarang ISI, dan kemudian melanjutkan studi di Rotterdam di Belanda. Dede adalah salah satu pelopor aliran realisme sosial dalam seni rupa Indonesia modern. Tapi realismenya bukan realisme biasa. Dia memasukkan elemen-elemen surrealis, metaforis, dan kritis ke dalam kanvas yang secara teknis sangat presisi. Karyanya terkenal dengan perspektif bird's eye view, sudut pandang dari atas yang memberi kesan bahwa kita sedang mengawasi suatu kondisi, bukan sekadar mengalaminya. Latar belakang hidupnya sebagai orang yang pernah tinggal dan belajar di Eropa, kemudian kembali ke Indonesia, memberi perspektif yang unik. Dia tahu seperti apa dunia yang sudah selesai dibangun itu. Dan ketika dia kembali dan melihat Indonesia yang sedang dibangun dengan cara yang mengorbankan rakyatnya sendiri, dia punya referensi untuk membandingkan. Dan rasa sakit itu masuk ke dalam kuasnya. Lukisan yang berusaha tumbuh adalah salah satu representasi terbaik dari filosofi seni Dede. Bahwa seni adalah pertanyaan, bukan jawaban. Bahwa kanvas adalah ruang dialog, bukan ruang propaganda. Dan bahwa seniman yang jujur harus berani menunjukkan kontradiksi, bukan menyembunyikannya.
Saya mau bicara jujur sebentar, bukan sebagai seseorang yang menganalisis lukisan, tapi sebagai seseorang yang juga sedang berusaha tumbuh. Karena jujur saja, siapa di antara kalian yang tidak pernah merasa bahwa dunia ini terlalu keras untuk kalian? Bahwa ekspektasi orang tua, tekanan teman sebaya, standar media sosial, tuntutan karir, semuanya seperti tiang-tiang beton yang mengelilingi kalian. Dan kalian tidak tahu lagi di mana ruang untuk berkembang secara autentik. Kita hidup di era di mana semua orang tampak sudah berhasil di usia 25. Di usia 23 sudah founder startup. Di usia 21 sudah punya passive income. Feed Instagram semua orang terlihat seperti highlight reel dari kehidupan yang sempurna. Dan di tengah semua itu, kalau kalian masih berusaha tumbuh, masih struggle, masih mencari, masih tidak yakin, kadang rasanya memalukan. Rasanya seperti kalian yang salah. Rasanya seperti kalian tertinggal. Tapi Dede Eri Supriya di tahun 1992 sudah bilang sesuatu yang kita perlu dengar ulang sekarang. Pertumbuhan yang nyata tidak terjadi di tanah yang subur dan mudah. Pertumbuhan yang paling bermakna justru terjadi di beton, di celah-celah yang sempit, di kondisi yang tidak ideal, dan fakta bahwa kalian masih berusaha di tengah semua betonnya, di tengah semua ketidakpastian. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah definisi dari ketangguhan. Dan elemen merah itu yang melayang tidak jelas, yang bentuknya tidak pasti, yang tidak tahu apakah dia burung atau daun atau serpihan, itu adalah kita semua. Kita semua penuh energi, tapi belum tahu persis kemana mau terbang. Dan itu bukan sesuatu yang harus diratapi. Itu adalah bagian dari proses menjadi. Satu hal lagi yang perlu kita sadari dari lukisan ini. Tanaman-tanaman itu tidak tumbuh satu-satu. Mereka tumbuh dalam barisan, bersama. Dan itu mungkin adalah pesan paling tersembunyi tapi paling dalam dari Dede. Pertumbuhan yang berarti adalah pertumbuhan kolektif. Kalian tidak harus dan tidak seharusnya tumbuh sendiri. Oke, sekarang saya mau tutup video ini dengan satu pertanyaan, tapi bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Di lukisan Dede, tanaman-tanaman itu tidak pernah kita lihat berhasil melampaui beton. Mereka hanya tampak sedang tumbuh. Tidak ada adegan kemenangan, tidak ada momen di mana tanaman akhirnya lebih tinggi dari tiang beton. Hanya proses, hanya perjuangan yang sedang berlangsung. Dan itu membuat saya ingin bertanya kepada kalian dan juga kepada diri saya sendiri. Apakah kita terlalu terobsesi dengan hasil akhir sampai kita lupa untuk menghargai proses berusaha tumbuh itu sendiri? Atau apakah kita terlalu fokus pada kapan tanaman kita akan lebih tinggi dari betonnya sampai kita lupa bahwa keberanian untuk tetap tumbuh di antara beton itu sudah merupakan pencapaian luar biasa? Lukisan ini dibuat 30 tahun lebih yang lalu. Betonnya berbeda, nama proyeknya berbeda, nama sistemnya berbeda, tapi kondisi manusia yang berusaha tumbuh di tengah dunia yang tidak selalu mendukungnya, kondisi itu tidak pernah berubah. Dan selama kondisi itu masih ada, karya Dede Eri Supriya akan selalu relevan. Jadi teman-teman, kalau hari ini kalian lagi merasa sesak, lagi ngerasa dikepung ekspektasi, lagi ngerasa tanah kalian terlalu keras untuk tumbuh, ingat bahwa kalian sedang ada dalam lukisan yang paling jujur tentang kehidupan manusia. Dan kalian tidak sendirian. Kita semua sedang berusaha tumbuh dalam barisan kita masing-masing, di celah beton kita masing-masing. Saya William Raphael. Ini adalah Yang Berusaha Tumbuh, sebuah lukisan dari tahun 1992 yang berbicara dengan bahasa pada hari ini. Terima kasih.